Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Pak. Gimana kabar hari ini? Baik Pak. Baik kah? Syukurlah kalau begitu. Oke, sebelum kita memulai lagi pelajaran kita, satu orang pimpin doa dulu ya. Silakan berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan maafkan kami seperti kami mengampuni kesalahan Kepada kami dan jangan masuk ke dalam cobaan, dari bebaskan kami dari jahat. Oke, silakan duduk. Hadir semua? Iya Pak. Oke, semangat Sebentar lagi mau ujian tuh. Iya Pak. Masih ingat materi minggu lalu kak? Masih Pak. Tentang apa? Tentang garis-garis sudut. Garis-garis tuh tentang hubungan antara Garis. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang garis itu ya. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang kedudukan dari garis. Kedudukan dari garis. Kedudukan dari garis. Silakan dicatat supaya diingat tuh. Siapa yang masih ingat tentang garis minggu lalu? Apa itu garis? Sudah lupa kah? Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah, dan tidak memiliki titik potong dan pangkal atau titik pangkal dan potong. Nah, ini masih ada materi minggu lalu tuh. Ini merupakan contoh garis. Garis yaitu kumpulan titik-titik. Kumpulan titik-titik yang tidak memiliki pangkal dan ujung. Itu merupakan garis. Oke, yang berikutnya yaitu yang pertama yaitu garis berimpit. Masih ingat tuh materi minggu lalu? Jika semua titik pada sebuah garis terletak pada garis lainnya atau sebaliknya, maka kedua garis tersebut dikatakan berimpit. Maksudnya jika suatu garis terletaknya pada satu garis yang sama tuh. Contohnya misalnya ini contoh. Garis A B dengan garis C D. Ini dikatakan berimpit karena terletak pada satu garis yang sama dan hanya terlihat satu garis. Ini contoh dari garis berimpit. Garis berimpit. Paham tuh? Paham Pak. Oke. Yang berikutnya yaitu dua garis sejajar. Garis yang sejajar. Contohnya yaitu garis A dan B. Contohnya itu garis A dan B. Dikatakan sejajar jika garis A dan B terletak pada bidang datar yang sama ataupun berbeda. Nah, jika diperpanjang, maka kedua garis ini tidak akan bertemu atau tidak saling berpotong. Contohnya, contoh konkretnya yang sering kita lihat hari-hari, jalan raya itu sisi kiri dan kanannya jalan raya tidak akan bertemu jika diperpanjang maupun
Jika diperpanjang mau bagaimanapun juga tidak akan bertemu. Itu merupakan contoh dari garis sejajar. Oke, pintar. Garis sejajar. Oke. Yang berikutnya yaitu dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan dikatakan jika dua garis itu mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Dua garis berpotongan dikatakan berpotong jika dua garis itu mempunyai suatu titik persekutuan atau titik potong. Ini contoh dari dua garis yang saling berpotongan. Contohnya garis C, D. C dan D. Ini merupakan titik potong dari kedua garis. Garis ini ya, garis C dan D. Tadi apa itu garis berpotongan itu apa? Garis berpotongan adalah Garis yang apa tadi? garis yang berpotong apabila garis tersebut Mempunyai titik potong atau titik persekutuan. Itu dikatakan garis berpotongan. yang saling berpotongan. Paham ya? Oke, dua garis bersilang. Yang berikutnya yaitu dua garis bersilang. Misalnya garis M dan N dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotong apabila diperpanjang. Garis bersilang adalah dua buah garis dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan jika diperpanjang tidak akan berpotong. Contohnya ini contoh, ini sebuah bidang datar ya, contoh. Ini contohnya ya. Ini merupakan contoh dari garis yang bersilang. Garis bersilang tadi itu apa? Garis bersilang adalah garis yang apabila dua garis tersebut berada di bidang datar yang berbeda dan jika diperpanjang Tidak akan berpotong atau tidak memiliki titik persekutuan. Ini dari apa namanya? Contoh dari apa? Garis? Contoh dari garis silang Ini garis apa? Contoh dari garis? berpotongan. Contoh dari garis? Berpotongan. Ini Garis sejajar. garis Sejajar. ini Garis berimpit. garis berimpit. Oke, sekarang Bapak ini ada tugas buat kalian, tugas yang harus dikerjakan ya, satu orang. Tapi sebelum saya kasih tugas, di sini masih ada yang belum mengerti kak? Masih ada yang belum mengerti? Sudah Pak. Sudah mengerti toh? Iya Pak.
Jangan malu untuk bertanya, tanya saja. Papa tidak akan marah kalau kamu bertanya. Ini juga untuk kebaikan kalian juga toh, supaya kalian mengerti, nanti bisa kerja ujian dengan baik. Sudah mengerti semua kan tentang kedudukan garis tadi, yaitu garis berimpit, garis sejajar, garis bersilang, dan garis yang saling berpotongan. Sudah mengerti semua? Sudah. Sudah, hebat. Baik, Bapak kasih tugas ya. Harus dikerjakan. Ini tugas untuk kalian. Oke. Nanti kumpul. Silakan kerja dulu. Kalau tidak mengerti tanya saja. Harus ini juga ada Bapak kasih tugas rumah untuk tes akhir kalian juga. Masih ada lagi juga. Silakan kerja. Kalau tidak mengerti tanya saja. Mana yang tidak mengerti? Ada kan? Kerja saja, kerja. Ini juga sudah 2 kali pertemuan tuh, pasti kalian paham kan tentang garis ini. Apalagi tutur kelasnya tidak lari jauh dari materi yang kita pelajari itu selama 2 pertemuan ini. Silakan dikerjakan. Tidak usah takut, salah benar itu urusan belakangan. Yang penting kamu sudah mau berusaha untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Silakan. Kerja saja, tidak usah takut salah dan benar. Oke, karena waktu kita tidak cukup, itu dijadikan PR saja ya. Nanti dikumpulkan. Nah, terus ini juga ada tugas tambahan tes akhir buat kalian. Karena minggu depan nih sudah mulai ujian tuh. Nah ini buat bantu nilai ujian kalian nanti. Kalau misalnya ada yang
kurang bagus begitu, dapat nilai pas ujian nanti minggu depan, maka ini tugas-tugas yang saya berikan ini bisa bantu kamu supaya bisa lulus, supaya bisa dapat nilai bagus, bisa mencapai KKM. Baik, sudah kalau gitu. Terima kasih ya untuk waktu kalian. Saya minta maaf mungkin selama beberapa pertemuan dan saya belajar dengan saya ada kesalahan gitu. Saya mohon maaf. Oke, sebelum kita pulang, satu orang pimpin doa lagi. Ya, Baik teman-teman, Bapak-Ibu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam lupa, Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah ini, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang pada waktu kami mati. Amin. terima kasih. Oh iya, silakan bubar.